Sekarang ini kita bagaimana cara memelihara relationship itu sendiri. Sore bagi para praktisi dan rekan-rekan adik-adik mahasiswa. Jadi pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dan melanjutkan pembicaraan kita yang tadinya kita menjelaskan atau membahas tentang relationship, ya, bagaimana kita membangun relationship. Nah sekarang ini kita bagaimana cara memelihara relationship itu sendiri. Ya, jadi ada beberapa step, ada beberapa concern item yang Anda harus perhatikan. Ya, jadi sekali lagi ini di sektor B2B, ya, lain dengan B2C, lain. Jadi apa yang saya ingin sampaikan ini atau yang kita ingin bahas ini justru di B2B. Yaitu pertama, itu masalah extra time, ya, kita harus punya. Sama seperti yang telah dijelaskan pada awal, yaitu bagaimana kita membangun relationship. Nah, saat ini bagaimana cara memaintainnya? Pertama harus Anda punya waktu. Nah, Anda harus punya manajemen waktu yang betul-betul Anda harus perhatikan untuk keperluan bagaimana cara memaintain customer. Karena memaintain customer itu jauh lebih sulit. Ya, itu. Kemudian kedua, ya, fokus Anda itu harus dilebarkan. Jadi tidak hanya ke satu atau dua orang saja, tapi Anda coba lebih terfokus kepada departemen ataupun bagian lain. Jadi kalau pelanggan Anda itu mempunyai beberapa bagian, Anda juga harus melihat, ya, bahwa kapan kesempatan saya untuk memperhatikan mereka-mereka di departemen lain. Taruhlah departemen selama ini Anda hanya memperhatikan di departemen yang namanya procurement atau engineering atau maintenance, tapi nggak ada salahnya Anda harus melebarkan, ya, perhatian Anda itu ke misalnya ke bagian finance atau bagian HRD dan lain-lain, yang mana saja Anda anggap departemen yang mempunyai kepentingan untuk akan datangnya. Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian hal yang perlu Anda sisipkan pada session ini, terutama di maintain itu, yaitu masalah proaktif dan sensitivity. Ya, Anda harus lebih proaktif, ya. Jadi artinya di organisasi Anda sendiri, ya, organisasi pemasok, ya, harusnya Anda tidak meninggalkan yang namanya masalah-masalah, baik itu masalah kecil ataupun masalah besar, dan ini Anda harus menyelesaikan, ya. Ya, walaupun hal yang tertunda itu hanya seperti Anda sebenarnya tinggal tunggu bom waktu saja, ya. Itu jadi suatu masalah besar. Jadi kalau bisa selesaikan. Nah, itulah yang tadi saya katakan pada season sebelumnya, yaitu bagaimana membuild itu peran daripada top manajemen Anda. Mungkin Anda perlu yang namanya biaya, ya, Anda perlu namanya waktu dan lain sebagainya. Nah, itulah keterlibatan daripada top manajemen untuk melihat permasalahan yang Anda hadapi, dan mereka mungkin yang seperti tadi saya katakan bahwa ada komitmen-komitmen yang memang belum terlaksana. Nah, di sanalah Anda coba mengingatkan kembali kepada top manajemen Anda bahwa kita menghadapi kendala kalau persoalan-persoalan yang sudah lama ini tidak dapat diselesaikan. Ya, itu hal yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat itu masalah komunikasi, ya. Sekali lagi ini masalah komunikasi, ya. Tadi Anda sudah setuju untuk melebarkan komunikasi Anda ke departemen lain, ya, HRD, keuangan ataupun departemen yang terlibat. Nah, cara berkomunikasi mereka pun itu mungkin berlainan. Kalau Anda fokus kepada departemen yang awalnya, itu mungkin nggak ada waktu buat nggak terbatas waktu untuk mereka menghubungi Anda. Nah, di saat ini, di komunikasi berikutnya ini, ketika Anda sudah melebarkan komunikasi Anda ke departemen lain, nah, Anda bisa men-set
setting waktu pengaturannya bagaimana, kapan, dan sebaiknya bagaimana. Nah, itu Anda harus juga sinkronkan dengan operasi Anda di perusahaan Anda sendiri sebagai perusahaan pemasok. Ya, itu yang keempat. Nah, yang kelima bahwa ada baiknya Anda melakukan yang namanya internal produk atau service seminar. Ya, jadi kalaupun sudah beberapa produk yang terpakai di pihak pelanggan Anda, nggak ada salahnya Anda tetap memperkuat di sana dengan melakukan internal. Ya, entah itu dengan hanya melibatkan satu departemen saja, 2 departemen atau 3 departemen. Yang jelas bahwa Anda ingin mensosialisasikan bahwa produk Anda itu mampu untuk membantu bisnis mereka. Nah, ini sangat-sangat berguna ya bagi rekan-rekan praktisi di marketing, bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang internal pelanggan, ya, itu akan memperkuat ya brand aware produk ataupun service Anda. Ya, jadi Anda bisa lakukan entah itu 1 hari, setengah hari, bahkan setengah hari pun cukup ya, ataupun 2-3 jam tergantung dari kesempatan yang diberikan pihak pelanggan Anda kepada Anda. Oke, hal yang tadi yang kelima ya. Nah, sekarang ini yang keenam, yaitu Anda harus melihat bahwa customer Anda itu bukan lagi customer yang biasa, tapi Anda sudah meningkatkan status mereka ke partner. Jadi partner itu ada sedikit keterbukaan di sana ya, bagaimana saling membantu ya. Bahkan kalau partner itu betul-betul jalan ya, status partner itu jalan, mungkin mereka jauh lebih terbuka ya. Bahkan yang namanya setelah mendapatkan ya yang namanya satisfaction ini, mereka mungkin akan extend ke yang namanya loyalty ya. Nah, itu mungkin akan menyebabkan Anda harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Segala sesuatunya dalam arti bahwa ketika Anda men-treat itu hanya sebagai customer, tapi sekarang sebagai pelanggan. Jadi sekali lagi mungkin komunikasi dan mungkin kayak seperti CRM ya, Customer Relationship Management, yang berupa tools itu Anda perlu tingkatkan. Bagaimana untuk mencapai suatu dalam tingkatan tertentu ketika Anda sudah mulai melihara relationship dengan mereka. Ya, jadi itulah hal yang harus Anda perhatikan ya. Nah, kemudian yang keenam, kemudian yang ketujuh, masalah eskalasi ya. Eskalasi ini perlu disampaikan di sini karena ada suatu perjanjian ataupun suatu kesepakatan antara Anda dengan pelanggan. Ketika terjadi permasalahan, baik itu masalah kecil maupun masalah besar, kepada siapa sebenarnya mereka memberikan eskalasi ini? Karena kemajuan daripada informasi ini, kemajuan dari komunikasi kita ini cukup baik ya, sudah demikian baik sehingga kalaupun ada masalah baik itu kecil mau besar, segera dieskalasikan. Ya, dieskalasikan atau sampai tingkat ini. Tapi eskalasi ini adalah betul-betul sangat membantu ya. Sangat membantu, jadi jangan membuat semacam kegaduhan di sana bahwa kalau ada permasalahan ini kecil harus segera dinaikkan. Tidak. Jadi Anda harus memperhatikan tingkatan atau level-level operasional yang ada di pelanggan Anda. Dan begitu pula di organisasi Anda sendiri. Ketika Anda mendapat suatu permasalahan, ya kepada siapa Anda harus sampaikan, entah di tingkat general manager aja atau mungkin tingkat director atau dan lain sebagainya. Ya, itu Anda yang harus coba perhatikan ya dari masalah eskalasi, karena eskalasi ini hal yang hal yang baru ya. Sebenarnya bukan hal yang baru, tapi kadang dilupakan oleh beberapa praktisi. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa ya, dalam penelitian Anda ya, ataupun ketika Anda membuat jurnal, masukkan eskalasi sebagai salah satu variabel Anda. Masukkan sebagai variabel Anda ya, apakah sebagai, pada umumnya dipakai sebagai variabel bebas ya, sehingga Anda mempunyai satu variabel tertentu. Jadi sebelum itu Anda mungkin sudah menggunakan eskalasi ini untuk menentukan besar kecilnya, misalnya
rasa satisfaction, kemudian loyalty, dan lain sebagainya. Nah, salah satu di antaranya itu, yaitu ini bagian ke-8, yaitu memperkuat rasa kepercayaan. Nah, rasa kepercayaannya itu adalah kemampuan perusahaan ya untuk menghasilkan hubungan dengan memprediksi bahwa tindakan pelanggan dalam hubungan ini saling percaya dan saling berbagi manfaat. Ya, jadi artinya gini, kepercayaan itu kita anggap sebagai dasar atau fondasi. Nah, salah satu caranya kita sudah percaya customer bahwa bisa saja customer itu sebagai sebagai bagian daripada marketing kita. Nah, Anda buat semacam suatu seminar, ya, panggil mereka untuk menjelaskan success story mereka. Dan di sana mereka akan menjelaskan success story. Nah, tentu ini tidak semua ya, tidak semua pelanggan bisa diajak untuk melakukan ataupun menjelaskan success story yang pernah mereka dapatkan. Tapi ada beberapa pelanggan yang mungkin jadi pembicara utama pada event-event tertentu di Anda, artinya event marketing event yang memang cukup Anda anggap bahwa ini cukup berguna untuk memberikan influencer kepada yang lain. Dan yang terakhir adalah masalah maintain customer reputation. Ya, jadi kita harus sama-sama lihat, karena mungkin Anda sudah anggap bahwa customer Anda sekarang ini bukan sebagai customer biasa, tapi sudah pada tingkat tertentu, yaitu sebagai mitra. Nah, ketika ada hal-hal yang menyangkut masalah reputasi daripada perusahaan, Anda juga harus proaktif. Jadi misalnya walaupun tidak menyangkut spesifik produk ataupun jasa Anda yang pernah Anda pasang di sana, tapi ketika Anda mendengar bahwa perusahaan ini sedang mengalami peristiwa yang kurang bagus, ya, Anda secara simpati untuk menanyakan dia apakah yang bisa kami bantu. Ya. Jadi nggak ada salahnya bahwa Anda mau maintain, karena perusahaan bagaimanapun juga ya pelanggan Anda di sana itu berusaha untuk memaintain ya reputasi mereka. Demikian para praktisi yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini, dan kepada rekan-rekan ataupun adik-adik mahasiswa yang ingin menambah ataupun ingin menanyakan beberapa hal, silakan memakai fasilitas video ini untuk menambah hal dan kita akan menjadi tambahan wacana untuk kita semua. Demikian, terima kasih, semoga sukses dan selamat sore.